Nggak ada yang berani. Drone yang dikirimkan di mana-mana. Ya, Persia nggak demikian. Ya, Persia itu lebih ringan mengorbankan jiwa daripada harta. Maka pasukan Persia memang berani mati. Lihat mereka mengorbankan 300 nyawa untuk peristiwa Mina. Ya. Salah satu kesepakatan perjanjian damainya adalah seperti yang termuat dalam hadis Imam Muslim, satu solihun rum sulhan aminan. Kalian nanti akan berdamai dengan bangsa Romawi dengan perjanjian damai yang sebenar-benarnya. Antum wahum tukot fatak zuna antum wahum aduan min waraikum. Kamu dan bangsa Romawi akan berdamai untuk memerangi musuh bersama. Siapa musuh bersamanya? Sepanjang sejarah kita akan tahu musuh bersama itu bernama Iran atau Persia. Sebab dulu Persia Romawi perang tiada henti. Dan Allah mengabarkan sedihnya umat Islam ketika Romawi kalah. Hati kita lebih tertambat kepada Romawi daripada kepada Persia. Kenapa? Ada sedikit kesamaan ideologi, yaitu sama-sama agamanya Samawi. Yaitu sama-sama punya nabi. Ya. Nah, Persia ini agamanya Majusi, penyembah berhala, penyembah dewa. Dan itu lebih dekat sebagaimana orang-orang ateis yang tidak beriman kepada Tuhan. Ya, maka kita lihat hari ini yang membela Iran adalah Rusia, Cina, Korea, orang-orang yang tidak mengenal agama. Agamanya mereka buat-buat sendiri. Beda dengan Romawi. Terlepas bahwa Romawi pun hari ini menjadi agama pagan, penyembahan terhadap dewa dan berhala, tapi setidaknya Eropa dan Amerika mengklaim sebagai pelindung agama Kristiani. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka adalah penganut agama Kristen. Dan di akhir zaman itu mereka nanti akan buktikan. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kemudian kita berdamai dengan bangsa Romawi, maka Persia ini yang kemudian kita kalahkan. Nah, koalisi Islam dan Romawi, hari ini kita lihat Arab Saudi, Amerika dekat-dekat enggak dengan umat Islam? Ya, coba CNN memberitakan kemenangan berita Mujahidin lawan Rusia. Ini walau alam, mungkin ini mukaddimah yang memang Allah siapkan. Kedekatan mereka. Kenapa? Amerika, Eropa sudah capek kerjasama dengan Persia. Kenapa? Ketipu terus. Karena memang akidah mereka akidah takiyah. Ya, berita yang Bapak Ibu bisa baca, main bola perempuannya saja dari 11 peserta yang 8-nya laki-laki. Ya, pakai jilbab semua. Orang-orang Iran itu. Ya, jadi 11 pemain sepak bola perempuan di Iran itu 8-nya adalah laki-laki, pakai kerudung, pakai jilbab, kemudian pakai macam-macam. Setelah dilacak ternyata Pak laki-laki, begitulah. Ya ini kebanyakan takiyah memang Pak ya. Jadinya untuk yang main bola saja harus kayak begitu. Nah, oke, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian inilah peristiwa yang sangat menakutkan bagi bangsa Persia. Maka bangsa Persia mati-matian mempertahankan Bashar Assad. Ya, dendamnya Persia kepada Arab Saudi sudah dimulai dengan peristiwa Mina kemarin. Nah, di sini ada satu psikologis masing-masing negara yang perlu kita pahami. Beda antara karakter Romawi dengan Persia. Romawi digambarkan sebagai manusia yang takut mati. Ya, mereka eman-eman dengan jiwa. Maka Allah menggambarkan la yuqatilunakum illa min warai hijabin ya. La yuqatiluhum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka enggak berani perang melawan kalian kecuali apa? Di sebuah benteng yang tersembunyi atau di belakang tembok-tembok. Lihat perangnya Amerika. Enggak ada yang berani. Drone yang dikirimkan di mana-mana, ya. Persia enggak demikian, ya. Persia itu lebih ringan mengorbankan jiwa daripada harta. Maka pasukan Persia memang berani mati. Lihat mereka mengorbankan 300 nyawa untuk peristiwa Mina. Itu mereka yang nggak eman-eman. Mbok kalah terus di Suriah, kirim terus itu. Itu karakter Persia. Maka Persia tidak takut dengan habisnya banyak tentara, tapi mereka akan khawatir dengan ketimpangan ekonomi. Beda dengan Barat, mereka tidak khawatir dengan ekonomi. Kenapa? Bisa cetak dolar sepuas-puasnya. Gitu kan? Ya, dan bisa memaksakan mata uang ini untuk diterima di seluruh dunia. Ya. Dengan modal 0, sekian sen, dia bisa ngasih angka 0 di belakang 1 dolar itu dalam jumlah yang sangat banyak. Semaunya mereka. Ya, lalu mereka paksakan 1 lembar yang kalau kita keruskan dengan rupiah mungkin hanya 1.000 rupiah itu menjadi 1 mobil mahal. Gitu ya. Mereka bisa buat kayak begitu.
Dan ini yang dilakukan oleh Amerika. Maka mereka kemudian mengeksploitasi seluruh sumber daya alam di seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka umat Islam akan bergabung dengan bangsa Amerika dan Eropa. Ya, saya memilih pendapat ini walaupun ada yang mengatakan Rum itu Rusia. Sangat jauh sekali kalau menyebut Rum itu adalah Rusia. Bagaimanapun ibu kota Romawi itu dua. Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Timur itu ada di Konstantin, Romawi Barat itu ada di Vatikan, Italia. Ya. Inilah imperium yang hari ini masih ada. Dan kita tahu bahwa pemegang agama Kristen bukan Rusia. Rusia kita yakini sebagai agama, penganut agama komunis. Ya, mereka bukan orang Kristen, walaupun di sana ada gereja dan banyak orang Kristen. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah perang terakhir dengan bangsa Persia yang betul-betul akan menghabisi seluruh kekuatan Persia. Peristiwa yang sama pernah terjadi 1400 sekian tahun yang lalu pada tahun 19 Hijriah ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Nahawan dalam perang Qadisiyah. Ya, maka terwujudlah janji Nabi, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Kalau Kisra Persia sudah hancur, tidak akan pernah lagi bangkit yang namanya Kisra Persia. Maka bangsa Persia sadar, imperium Persia tidak akan bisa muncul yang kedua kalinya. Mereka kemudian menggunakan nama Islam. Jadilah negara Islam Iran. Hakikatnya mereka adalah imperium Majusi. Terlalu banyak film dan videonya. Bapak Ibu bisa tonton di antimajos.com. Ya, itu video-video tentang bagaimana Iran hakikatnya adalah imperium Majusi. Oke, Majusi berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, apa yang kemudian terjadi? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau umat Islam memerangi bangsa Persia demi agama, beda dengan Romawi. Targetnya sama, ya, menghancurkan Persia, niatnya berbeda. Kalau Romawi untuk menguasai akses sumber daya alam. Kita tahu bahwa pada akhirnya wallahualam bishawab. Kalau kita lihat peta yang semacam ini, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, ini akan masuk dalam satu komando imperium Persia di akhir zaman. Padahal negeri-negeri ini yang penuh dengan sumber daya alam. Amerika sebagai bangsa kapitalis yang hidupnya di hedonis sangat butuh sumber daya alam yang ketiga setelah cadangan di Arab Saudi dan sekitarnya tidak mungkin dikuasai. Kenapa? Sudah dipegang oleh kaum muslimin. Maka Amerika berharap gunung emas yang ada di Efrat itu akan dikuras, ya. Tetapi Rasul menggambarkan bahwa dalam peristiwa perang ini, ya, dari 100 tentara 99 tewas. Hanya satu yang selamat. Dan Imam Mahdi akan mengingatkan umat Islam, jangan pernah jangan pernah mendekati atau mengambil secuil pun emas yang ada di Sungai Efrat. Dan kita tahu orang-orang Eropa mereka akan buas untuk semangat brutal mengambilinya. Tapi disitulah kemudian dari 100 orang 99 tewas, satu selamat. Bayangkan kalau ada 100.000 tentara Amerika yang dimasukkan atau Eropa yang gabung dengan di sana, maka akan ada 99.000 yang tewas. Kemudian apa kata Rasulullah? Fatan suruna watagnamuna wataslamun. Kalian kemudian nanti akan menang, dapat ghanimah dan kembali dengan selamat. Kita selamat. Sementara Eropa akan mengalami kematian yang sangat banyak. Ghanimahnya diapain? Gunung emas itu diapain? Imam Mahdi tidak akan membagi kepada orang Eropa. Kenapa? Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Ini kemenangan umat Islam. Maka ghanimah itu full 100% milik umat Islam. Ini yang membuat Amerika dan Eropa dongkol ketika pulang dalam perjalanan melewati bukit Marzital di Lebanon, maka orang-orang Nasrani, orang-orang Eropa kemudian berkhianat. Apa yang dilakukan? Mereka kemudian mengangkat salib tinggi-tinggi, teriak hidup salib, salib telah menang. Ini yang membuat kemudian orang Islam merasa ketipu. Akhirnya orang ini dijongkrokkan, jatuh meninggal dunia. Itulah yang dijadikan alasan bagi orang-orang Nasrani di Eropa untuk memerangi kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Sulhul Hudaybiyah. Siapa yang membatalkan? Orang Quraisy. Kenapa? Ternyata perjanjian yang awalnya dianggap menguntungkan, di akhir perjalanan merugikan. Perjanjian damai dengan Imam Mahdi awalnya dianggap menguntungkan. Tetapi ternyata dalam proses perjanjian damai itu, ada satu peristiwa luar biasa yang menjadi dampak. Apa itu? Migrasi massal orang-orang Eropa masuk Islam, bahkan sampai prajurit dan tentara Romawinya. Maka nanti dalam perang Malhamatul Kubra, kalimat pertama yang diucapkan oleh jenderal Romawi apa?
kembalikan saudara-saudara kami yang masuk Islam. Gitu ya. Lalu apa kata pimpinan kaum muslimin? Tidak bisa, mereka sudah menjadi saudara kami, demi Allah kami tidak akan mengembalikan mereka kepada kalian.